minta kepada kamu upah atas dakwahku ini. Aku tidak meminta upah, kata Nabi Shalih alaihissalam. In ajriya illa ala rabbil alamin. Sesungguhnya upahku datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puncak keikhlasan, puncak ketulusan, bahwa mereka berdakwah, bahwa para nabi itu berdakwah, ya, tidak mengharapkan apa-apa daripada orang-orang yang didakwahi mereka pada saat itu. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya. Ini muncul pertanyaan. Atutrakuna fi ma hahuna aminin. Maka di sini hati mereka diketuk, Pak. Ya. Hati mereka diketuk. Ya. Jiwa mereka dipanggil. Ya. Batin mereka digedor. Dengan gedorannya apa? Atutrakuna fi ma hahuna aminin. Apakah kalian akan ditinggalkan, dibiarkan di sini dalam keadaan aman? Maksudnya apa? Wahai kaum Samud, ya, kalian di sini hidup dalam keadaan aman, hidup dalam keadaan tenang, hidup dalam keadaan tentram, hidup dalam keadaan berkecukupan. Ya, itu dibuat dulu, disebut-sebut dulu nikmat itu kepada mereka. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, apa yang dimaksud aminin? Tentram, terjamin segala kebutuhan. Ya. Nah, hidup dengan tenang seperti orang yang ada di atas kapal. Ya, di atas kapal. Cuaca cerah, gelombang juga pelan, tenang, dan mereka hidup di atas kapal dengan segala kebutuhan dan segala kecukupan. Nah, kemudian dilanjutkan kepada ayat berikutnya. Fi jannatin wa uyun. Enak sekali kalian. Fi jannat. Jannat di sini bukan surga artinya, Pak, ya. Jannatin artinya apa? Kebun-kebun. Tempat kalian itu dipenuhi dengan kebun. Ya. Ya. Perkebunan, persawahan. Wa uyun, dan mata air. Ini akhir-akhir ini ribut dengan mata air kemarin, ya. Apakah air mineral itu dari air pegunungan atau dari dari tanah gitu, ya. Jadi apa itu mata air? Mata air itu apa? Hah? Mata air itu air di dalam tanah itu terlalu banyak. Jadi akhirnya naik ke atas gitu, ya. Itu namanya mata air gitu, ya. Nah, itu. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kaum Samud ini, yaitu fi jannatin wa uyun. Mereka tinggal di satu tempat yang lahan pertaniannya sangat luas. Mereka adalah orang-orang yang swasembada pangan. Kemudian yang kedua, wa uyunin, dan mereka memiliki sumber mata air. Ya. Bayangkan, ya. Setiap tahun hasil panennya berkecukupan. Tidak perlu beli dari negara asing, tidak perlu mendatangkan dari tempat lain, cukup untuk kebutuhan mereka. Apalagi? Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim. Dan kamu dikasih tanaman-tanaman. Zuru' itu biji-bijian. Biji gandum ada. Padi-padian ada. Jagung ada. Ini adalah makanan pokok. Ya, nomor satu kan, Pak, makanan pokok kan. Walaupun kita banyak emasnya, walaupun kita banyak duitnya, kalau tidak ada pangannya gimana? Makanya sekarang, Pak, negara-negara di dunia itu memutar otaknya bagaimana supaya pangan ini cukup. Nah, itu. Bagaimana supaya swasembada pangan. Itu. Yang lalu-lalu kita kan mengimpor beras, itu, ya, impor beras. Impor beras itu kita dikasih murah dulu, Pak, harganya. Kasih murah dulu, harga rendah. Ya, sehingga bangsa ini malas untuk bertani, malas untuk bercocok tanam. Semua orang pada ke kota kerja gitu. Tapi tidak ada petani yang bekerja di desa-desa, sehingga nanti satu saat
kita udah kekurangan beras, ya, tidak ada lagi kita tidak punya apa-apa, kemudian dinaikkan berasnya. Itu Pak, harga beras dinaikkan, Masya Allah. Tapi kalau kita cukup, kalau kita swasembada, ya, maka ini adalah kemandirian ekonomi, kemandirian juga kebijakan. Bayangkan kalau beras kita harus didatangkan dari asing, berarti kebijakan-kebijakan kita pun bergantung kepada asing. Nah, itulah mereka ini yang hidup pada zaman itu, mereka disiapkan Allah untuk mereka zuru', segala jenis biji-bijian tersedia dan cukup swasembada mereka. Apalagi Pak? Wa nakhlin tal'uha hadim, dan kurma yang mayangnya lembut. Jadi mereka bukan hanya punya makanan pokok, tapi juga mereka berkecukupan, ya, untuk makanan-makanan yang enak, makanan-makanan yang sedap. Itu cukup, ya. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar diberikan Allah kepada kaum Tsamud. Apalagi Pak? Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin, dan kami berikan nikmat, kalian memiliki teknologi, kecanggihan, ya. Pada saat itu bayangkan Pak, 4.000 tahun atau 5.000 tahun sebelum Masehi, mereka sudah memiliki teknologi yang sangat canggih yang bisa memahat gunung untuk dijadikan tempat tinggal. Itu luar biasa kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka ini. Nah, kemudian gunung-gunung itu juga mereka jadikan pertahanan. Jadi bayangkan Pak, mereka tinggal di atas gunung, ya kan? Jadi kalau ada musuh datang, tetap aja musuh itu di bawah, ya kan? Mereka bisa memantau musuh yang datang, artinya mereka aman, memiliki rasa aman. Nah, kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, maka oleh karena itu di ayat ini apa? Fattaqullah, oleh karena itu. Nah, datanglah itu, oleh karena itu. Ya. Jadi kalau kita hitung nikmat tadi Pak, ada 3, ya. Coba kita hitung. Yang pertama tadi, nikmat yang pertama itu adalah dikatakan atutrakuna fi ma hahuna aminin fi jannatin wa uyun. Yang pertama, kebutuhan pokok terpenuhi, swasembada pangan. Yang kedua, memiliki SDM. SDM itu apa Pak? SDA, sumber daya alam. Beda sama kita Kak, kita punya sumber daya alam yang melimpah, tapi tidak sejahtera atau belum sejahtera, ya kan? Kita kan punya emas, punya apa lagi? Punya nikel, punya macam-macam, tapi entah karena salah kelola, bangsa ini tetap menjadi bangsa miskin, ya kan? Tapi mereka punya Pak, mereka itu yang hidup di zaman kaum Tsamud itu, mereka punya sumber daya, uyun tadi, uyun itu kan mata air ya, mereka sumber daya alamnya ada, kemudian wajannatin, dan mereka sejahtera. Itu. Ayo, beda kita sama mereka itu ya. Nah, banyak Pak negara itu tidak punya sumber daya, tapi sejahtera. Apa contohnya Pak? Singapura. Singapura punya perkebunan nggak? Kagak. Punya cadangan emas nggak? Enggak. Punya nikel nggak? Enggak. Tapi mana lebih sejahtera mereka dari kita? Oh, 10 kali lipat mereka lebih sejahtera Pak. Swiss itu adalah negara yang maju Pak. Tapi sumber daya alamnya nggak ada. Tapi kekayaannya luar biasa. Itu guru saya baru pulang dari sana, dosen. Itu naik kendaraan umum kemana saja 24 jam gratis. Rumah sakit gratis itu. Jadi ada temannya dari Malaysia lagi ke sana katanya, kemudian jatuh kakinya agak terluka gitu. Bawa ke rumah sakit Pak, gratis, nggak bayar di Swiss. Padahal dia tidak punya sumber daya alam.
Kita Indonesia ini sumber daya alam melimpah, akan tetapi sejahtera masih belum. Entah kapan sejahteranya. Saudi Arabia punya sumber daya alam, minyaknya bejibun Pak, minyaknya itu, ya kan, nggak habis-habis itu. Tapi rakyatnya sejahtera. Negara-negara Teluk punya sumber daya alam dan punya kekayaan melimpah. Nah, itu. Jadi bangsa Samud ini dua-duanya punya sumber daya alamnya uyun, ya. Kedua, kesejahteraannya apa? Jannatin, fi jannatin wa uyun, itu ya. Apalagi Pak? Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim. Biji-bijian tadi itu, biji-bijian itu berarti kebutuhan pokok. Tapi kalau wa nakhlin tal'uha hadim itu adalah kemewahan, Pak. Mereka bukan hanya terpenuhi kebutuhan pokoknya, tapi mereka hidup dalam kemewahan dan serba berkecukupan. Kalau saya bilang ini, mereka ini kayak orang-orang yang ada di negara Teluk lah, Pak. Zaman itu, ya. Tapi ada satu lagi yang nggak dimiliki negara Teluk, apa? Wa tanhituna minal jibali buyutam farihin. Dan kalian memahat gunung-gunung. Kalau memahat gunung saja bisa, maka mereka bisa membuat pertahanan gunung itu, Pak. Mereka jadikan tempat tinggal karena itu untuk dijadikan benteng dan pertahanan. Jadi mereka ini kayak Israel yang punya payung besi, Pak. Payung besi, bahasa Arabnya apa? Iron Random, ya itu. Mereka punya payung besinya itu ada gitu. Kira-kira negara yang begitu siapa sekarang? Amerika lah, Pak. Amerika sumber daya ada, kemudian kesejahteraan ada, satu lagi apa? Pertahanan ada. Itu. Negara Teluk sumber daya ada, apa lagi? Sumber daya ada, sejahtera ada, pertahanan kagak ada. Qatar diserang sama Israel, balas gak dia? Gak balas, Pak. Iran nyerang Qatar, dibalas gak? Gak balas, karena gak kuat pertahanannya. Gitu. Tapi coba-coba ada yang berani serang Amerika, wah, atau Cina hari ini. Gitu. Jadi mereka ini memiliki tiga-tiganya. Mereka memiliki tiga-tiganya. Maka dikatakan dia itu, atutrakuna fima hahuna aminin. Ya, apakah kalian pikir ini semua yang kalian nikmati ini, yang kalian rasakan ini diberikan kepada kalian begitu saja? Kalian tinggal menikmati saja tanpa kalian beriman dan bertakwa kepada Allah. Bismillah. Jadi Pak, kita itu mendambakan sebuah negara Muslim yang memiliki tiga ini. Apa tadi? Satu, kebutuhan pokoknya terpenuhi, kemudian kesejahteraan, dan satu lagi kekuatan pertahanannya. Tiga ini. Memang ada negara seperti ini hari ini. Siapa? Amerika. Tapi kekuatannya itu bukan digunakan untuk membela orang-orang yang lemah, bukan untuk membela orang-orang yang tertindas, tapi justru menindas, memberikan dukungan penuh kepada Israel, ya kan? Ya kan? Untuk menghancurkan Palestina. Kita hari ini belum ada negara yang memiliki superpower itu, ya, tapi membela kaum yang lemah, membela kaum yang tertindas. Itu yang kita harapkan. Maka mereka ini pun, bangsa Samud ini memiliki ini. Tapi mereka kejahatannya luar biasa. Maka diajak oleh Nabi Nuh Saleh. Oleh karena itu, karena kalian sudah memiliki semua, dan itu semua adalah anugerah dari Allah, dan itu semua adalah pemberian Allah. Bukan karena kepintaran kalian, bukan karena kecerdasan kalian, tapi anugerah. Maka oleh karena itu, fattaqullah. Gitu Pak, cara memahami ayat ini. Jadi ayat itu ada alurnya Pak. Jadi bukan sepotong-sepotong dia. Itu.
Fattakullah, makanya pakai fa. Fa itu kalau kita terjemahkan oleh karena itu, oleh sebab itu. Begitulah cara mengartikannya. Makanya bahasa Arab al-fa'ulit ta'kid itu. Alasan. Ya, bahasa Inggrisnya apa? Alasan itu. Reason, apa? Reason. Ya, alasannya kalian untuk bertakwa kepada Allah itu karena kalian sudah dikasih 3. Satu apa? Kebutuhan terpenuhi, yang kedua kesejahteraan, yang ketiga pertahanan dan kemajuan teknologi. Ya. Ini kayak Cina yang baru dapat ini sekarang. Kira-kira kalau sekarang kita lihat dia masih baik-baik aja, tapi kita lihat ke depan seperti apa nanti. Ya kan? Fattaqullaha wa ati'un wa la tuti'u amral musrifin. Janganlah kamu mentaati ya pemimpin-pemimpin yang apa? Yang israf, yang melampaui batas dalam keimanan sehingga kufur, melampaui batas dalam apa? Dalam urusan politik sehingga menzalimi, menindas, berbuat diktator, ya. Kemudian satu lagi melampaui batas dalam, kalau nggak salah 3 tadi yang saya catat itu Pak, melampaui batas itu ada 3. Yang pertama dalam keimanan, yang kedua dalam sosial, yang ketiga dalam lingkungan. Kalian berbuat kerusakan dalam lingkungan itu, merusak alam demi mendapatkan kekayaan. Wala tuti'u amral musrifin. Ya, ikutilah, jangan mengikuti apa? Kompas yang rusak. Jadi pemimpin-pemimpin yang mufsidin ini adalah ibarat kompas yang rusak. Kalau kalian ikut kompas yang rusak, bukan kalian sampai kepada tujuan, tapi kalian nanti akan tersesat. Ikutilah kompas yang benar, kompas yang asli, yaitu siapa? Para nabi dan para rasul. Itu. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi niat kita semoga sampai ayat 159, tapi apa mau dikata waktunya udah habis. Ya, kita cuma dapat sampai 151. Ya, nanti insya Allah kalau ada umur panjang dan kita diberi kesehatan, insya Allah kita lanjutkan lagi pada ayat ke selanjutnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.